enter. Nah, jadi kayak gini. Kita cek ke Telegramnya. Kalau diklik bulan September, tuh jadinya kayak gini. Ini ganti ya, bukan uang keluar, berarti dia saldo ya. Oke coy, kita lanjutin yang kemarin. Kemarin kita udah sampai sini dengan membuat kata kunci ya kemarin. Tapi datanya belum otomatis, kata kuncinya udah otomatis nih. Dia ngambil waktu yang otomatis dari sini, terus udah ada bulannya, kemudian kita buat jadiin kata kunci, datanya belum, keterangannya belum otomatis maksudnya ya. Sekarang kita mau bikin, ini kita rapin dulu ya. Ini bulan. Sebelum kita lanjut, kita rapiin dulu. Nah, sekarang kita mau isi datanya. Jadi, kita mau bikin kayak gini. Sini tambahin bulan dengan kata kuncinya bulan. Nah, nanti kita akan memfilter datanya dengan kategori. Di sebelahnya ada pengeluaran dan kategori dulu, pengeluaran terus gabungan. Jadi kayak gini, misalkan sekarang ini bulan September. Nah, kalau bulan September, dicari data berdasarkan bulan September di sini. Gitu. Kalau ada data bulan September, tampilin semuanya di sini. Berdasarkan kategori, nanti pengeluaran juga baru digabungin dari kategori ke pengeluaran gitu. Kita langsung bikin kayak gini ya. Kita buat oh berarti dia berdasarkan tahun juga ya di sini. Karena di sini kan nggak ada cuma bulan doang, dia ada tahunnya komplit. Kita tambahin berarti kayak ini 20, 23. Nah, sekarang tugasnya ini buat secara otomatis dulu ya. Jadi nggak perlu manual diganti. Nah, kita cara ambilnya dari sini, waktu ini. Berarti di sini kita tambahin lagi tahun dari ini. Nah, ini tahun, dia akan secara otomatis, ini kan berubah otomatis nih. Dia berubah otomatis, kemudian kita akan menggabungkan dari kedua ini. Gabungan sama dengan concat, dia bulan, kasih jarak ya, atau kita nggak kasih jarak dulu dan lihat hasilnya. Nah, kayak gini. Kemudian kalau dari sini ya, di dataku ini, dia ada jaraknya. Nah, kita kasih jarak, masuk ke dalamnya, concat ini setelah titik koma, tanda kutip, titik koma lagi, enter. Nah, kayak gini. Dia ada membentuk kata kunci dan tahun. Dan ini akan selalu berubah secara otomatis, karena ini udah ada acuannya ya. Kemudian kita nampilin data ini ke sini. Nah, ke sini dengan memberikan sama dengan concat lagi. Sebenarnya bisa langsung aja sih ya.
Jadi dia nggak perlu ngambil ke sini sebenarnya. Ya buat kayak gitu aja biar nggak banyak. Berarti yang gabungan ini kita hapus. Kita langsung ambil kayak tadi, tapi dengan langsung sini, yaitu menambahkan sama dengan concat, ambil bulannya, titik koma, tanda kutip, biar ada jarak, titik koma, tahun, terus enter. Nah, udah ya. Ya, udah pindah secara otomatis. Kemudian, filter datanya berdasarkan acuan ini. Yaitu kita kasih sama dengan jika kolom di dataku ini blok semua sampai ke bawah. Nah, ini dari B3 sampai B ya. Jadi B-nya nggak dibatasin. Kemudian kasih dia dikunci dengan menambahkan dolar. Terus jika data sini sama dengan di bulan yang ini, sini tadi, kemudian tampilkan datanya. Ini kita dikunci dulu ya. Kemudian tampilkan datanya dengan menambahkan row. Ini di copy lagi. Copy. Kemudian buka kurung, paste, tekan Ctrl Shift Enter. Nah, biar ada bacaan array ini ya. Kalau udah ada array ini, baru di enter. Tuh, tampil ya. Jadi datanya di urutan yang pertama ada datanya. Nah, yang kedua itu nggak ada karena dia beda bulan. Ini false karena dia bulan sekarang bulan September tapi datanya di Oktober ya. Nah, ini membuktikan kalau datanya udah terfilter. Sekarang kita menambahkan datanya, menambahkan formulanya small. Jadi datanya akan naik ke atas ya. Kayak yang ini dia akan naik. Kita menambahkan small, small. Nah, terus tambahin lagi di sini titik koma, tambahkan row 1 sampai 1. Ctrl Shift Enter. Nah, kayak gini. Blok. Kemudian di sini kita tambahin lagi indeks. Kita mengindeks datanya. Ini dihapus lagi array-nya, terus indeks tab. Nah, indeksnya ini dari data sini ya. Berarti dari A sampai F. Berarti kita tambahin di sini indeks. Ini kita copy sampai tanda serunya. Copy sampai tanda seru. Pastikan di sini. Kemudian tambahin dari A sampai F. Titik koma. Kemudian tampilin datanya di nomor urut kedua. Ketiga. Nah, ketiga ya. Terus kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Baru di enter. Kita cocokin lagi. Tadi kan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, ini cocok ketiga. Kategorinya yang ketiga. Terus kita tarik ke bawah. Nah, kemudian di sini ada errornya karena datanya nggak ada ya. Kita tambahin di sini lagi if error. If error, terus Ctrl Shift Enter, Enter. Kemudian kita tarik lagi, kosong. Kalau datanya kosong, dia kosong gitu. Nggak ditampilin. Kemudian kita sudah mendapatkan kategori. Sekarang ini kita copy kodenya, tab, pastikan di sini dengan menampilkan
nominalnya, keempat ya maksudnya, kelima, nah kelima, terus di enter. Kalau udah tinggal tarik lagi. Nah, kemudian di sini kita kalau mau nampilin gaji, kita harus nambahin kolom lagi ya, satu buat kayak gini. Tapi di sini saya nggak menambahkan, cukup pengeluarannya aja. Terus di sini kita kasih formatnya akuntansi. Nah, biar dia ada RP-nya ya. Nah, sekarang kita tinggal tarik. Ini kita blok dulu sampai sini. Kita tarik sampai ke bawah, sampai mentok ya. Nggak sampai mentok sih sebenarnya, ini sampai perkiraan kita buat 1 bulan gitu. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi. Nah, di sini saya sampai 292 ya. Kira-kira aja sih. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan formula lagi dengan menggabungkan kategori dan pengeluaran dengan menambahkan sama dengan concat atau ya concat, klik yang ini yang jajarnya titik koma, kemudian tambah tanda kutip biar ada jaraknya, titik koma lagi, terus tambahin left. Left itu ngambil data dari ke kiri ya. Left, klik yang pengeluaran. Nah, mau berapa banyak kita ambil datanya gitu. Misalkan 20. Ini titik koma dulu, baru 20, enter. Nah, ini udah dapet, udah digabungkan. Kemudian, ini nggak usah pakai ini ya, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, jadi kita cukup satu ini dulu. Karena kita akan memakai cuma satu kolom doang buat nampung semua datanya. Nah, kayak gini. Kemudian ini terlalu banyak, kita nolnya kurangin. Nah, kayak gini. Kemudian, setelah kita menggabungkan yang tadi, kita tambahin lagi di belakangnya, titik koma, titik koma, tanda kutip, ini tutup kurung, titik koma, baru tanda kutip, bisa zoom, kelihatan ya. Nah, kemudian tekan Alt Enter. Nah, dia biar ke bawah ya. Kemudian titik koma, copyin yang atas ini aja, ini di copy, tempelin di sini. Nah, kalau udah sampai kayak gini, Alt lagi, tambahin kutip, satu, kemudian di copy lagi, ya kutip-kutipnya nggak usah berarti ya. Ini dihapus, paste lagi, terus coba di enter dulu deh. Ini tanda kutip penutupnya ya, terus di enter. Nah, ini datanya udah, tapi dia sama. Nah, ini kita harus ganti dulu, harus menyesuaikan. Misalkan nyesuaiin kalau yang ini pasangannya ini gitu. Yang ini E5 pasangannya F5. Kita rapiin. Nah, ini udah sesuai. Kemudian kita copy sampai bawah ya.
kira-kira udah nyampe bawah harus banyak, karena kita akan mengambil data ini dan memasukkannya di dalam sini. Nanti kita akan masuk di dalam sini, kita perbanyak. Nah, ini udah. Tinggal kita masukin datanya ini ke dalam sini, yaitu menambahkan sama dengan query, kemudian diklik yang ini, enter. Coba kita tes dengan menambahkan, ini kan sampai gaji ya, menambahkan satu lagi, pakai isi Google Form-nya ya. Kita isi datanya dengan, ini saya kecilin, masukin tanggal 15/2023, kemudian di sini makan, kan itu 20.000. Ini uang keluar ya, sini. Kemudian kirim, kita cek datanya. Nah, datanya masuk ya, coba kita cek di Telegramnya, klik yang September. Nah, ini datanya masuk ya, tapi yang gajinya kosong. Kita lihat di sini, benar, yang ini kosong ya, karena kita nggak menambahkan uang masuk ya di sini. Jadi dia ada get atau jarak. Di sini kosong gajian. Ya, di sini ada, kita nggak masukin nilai ini ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini menandakan udah kebaca ya, sama datanya akan otomatis terus, jadi kita nggak buka ke spreadsheet-nya nanti. Tapi di sini harusnya ada keterangan ya di atasnya. Kita tambahin. Di keterangannya itu kita tambahin di sini. Kita tambahin lagi dengan menambahkan di sini total uang masuk ya. Di bulan sekarang. Di sini kalau total uang masuk, kalau kita sama dengan sum di sini, kita sum, tapi dia ke bawah ya ini. Oke, sebentar kita tambahkan dulu deh satu lagi. Tambahin kolom lagi, itu uang masuk. Nah, ini uang keluar semua, ini uang masuk. Sekarang kita ambil uang masuk ini 1, 2, 3, 4. 4 ya. Uang masuknya berarti di sini 4. Kita copy, pastikan di sini kolom keempat. Enter.
Nah, kemudian kita blok sampai ke bawah. Oke, udah sama. Kemudian kita pindah ke atas. Nah, ini uang masuknya dapat 7.000. Ini kita kasih ininya ya, format akuntansinya. Akuntansi, kemudian dikurangin sampai dia rupiahnya kita nggak masukin ya, rupiahnya. Nah, kemudian kita akan mentotalkan uang masuk. Nah, total uang masuk berarti kita sum sini sama dengan sum uang masuknya ke sini. Berarti ini sampai G paling bawah, terus enter. Nah, uang masuknya di bulan sekarang itu 7.000. Sekarang uang keluar. Uang keluarnya itu sum dari, nah sini, sampai ke bawah, berarti ini F, enter. Nah, total uang keluarnya itu dia segini, kemudian dikurangin sama dengan sum, ini uang masuk, dikurangin uang keluar, enter. Lalu sini, kemudian di sini tambahin saldo. Nah, di sini kita buat pembatas. Nah, dapat. Oke. Kemudian kita akan memasukkan data ini ke atasnya ini. Berarti kita taruh di sini ya. Sini kita tambahin sama dengan concat tanda kutip uang masuk. Nah, kemudian kita tambahin lagi sini titik koma, ambil yang uang masuknya, ini klik, dia RP-nya hilang ya, kita tambahin rumus left, klik yang ini, kemudian banyaknya 20, enter. Nah, kalau kita cek ke Telegram, ini udah ada, tinggal kita rapiin lagi, kita tambahin uang keluar, ditutup, kemudian kita tambahin uang keluar dengan nambahin dan tanda kutip. Nah, ini kita kasih jarak dia ke bawah, titik koma, kemudian ini kita copy aja sampai 20 ini, pastekan. Sekarang uang keluar, nah di sini I-nya itu kita ganti yang J, karena dia ngambil yang uang keluar ya. Kita ganti J, terus enter. Cek lagi ke Telegram. Nah, ini 173. Nih. Sekarang kita ambil yang ini. Kita tambahin dan, ini kita hapus satu, dan tanda kutip ALT, enter, tanda kutip. Ini kita copy lagi. Ini hapus, paste. Sekarang jadi K. Kita ambil yang K. Nah, kemudian yang ini kita hapus aja nih yang dan-nya.
kemudian di enter. Sisanya 6 juta sekian sekian sekian. Coba kita cek. Nah, ini cocok ya. Kita akan menambahkan pembatas, yaitu dengan menambahkan lagi formula dan tanda kutip alt bawah tanda kutip. Nah, ini data stringnya kita tambahin sama dengan aja pembatasnya. Kemudian tanda kutip lagi. Sorry. Sini kita tambah jadi koma dulu. Di koma, baru tanda kutip. Kita kasih pembatasnya sama dengan tanda kutip. Kemudian kita tutup, enter. Nah, jadi kayak gini. Kita cek ke Telegramnya. Kalau diklik bulan September, tuh jadinya kayak gini. Ini ganti ya, bukan uang keluar, berarti dia saldo ya. Saldo. Oke, yang bulan sekarang kita udah dapet, datanya juga udah sesuai ini. Sekarang kita mau ngecek pengeluaran per hari. Kalau ini kan per ini ya, per bulan. Intinya per bulan. Kalau per hari gimana?